Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat qidam. Nah, sekarang kita akan membahas sifat bako. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap kalian mampu memahami sifat bako, mampu menjelaskan tentang dalil sifat bako, dan mampu memahami penerapan sifat bako Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai saja. Yang pertama ada pengertian sifat bako. Bako dalam konteks sifat Allah Subhanahu wa taala berarti kekal dan abadi. Nah, sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati atau binasa. Ia adalah zat yang selalu ada dan tidak terbatas oleh waktu. Selanjutnya, dan kedua itu ada dalil sifat bako. Nah, dalil mengenai sifat bako Allah Subhanahu wa taala ini terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang menjelaskan sifat ini adalah Quran surah Al-Qasas ayat 88. Nah, dari sini Ibu sudah menuliskan salah satu ayat Al-Quran surat Al-Qasas ini dan Ibu akan membacakannya ya. Kalian dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un, yang artinya jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Zat-Nya. Sedangkan putusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Nah, Ibu tadi sudah membacakan dalil tentang sifat bako. Selanjutnya, sifat bako Allah Subhanahu wa taala memiliki makna dan implikasi yang mendalam bagi umat manusia. Yang pertama, sifat bako memperkuat keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang abadi dan tidak akan pernah lenyap. Yang kedua, sifat bako Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Nah, maka kita harus memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Terus yang terakhir yaitu memahami sifat bako Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk senantiasa beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Nah, contoh penerapan sifat bako Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu seperti saat kita dalam keadaan kesulitan. Nah, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu ada untuk membantu. Nah, maka dari itu kita berdoalah dan memintalah pertolongan kepadanya. Seperti itu. Bagaimana anak-anak dari pembelajaran hari ini? Apakah kalian paham atau mau ada yang ditanyakan? Silakan. Nah, jika tidak ada, Ibu mau memberikan tugas kepada kalian ya. Kalian silakan isi ya. Nanti dikumpulkan di meja Ibu ya. Silakan baca. Nah, jadi kesimpulan sifat bako Allah Subhanahu wa taala ini, sifat bako yaitu kekal dan abadi. Nah, terus dalil yang menjelaskan tentang sifat bako ini yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 88. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai.
sebelum uh, kita Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.